Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi di channelnya Pak Firman. Ya, pada video kali ini Pak Firman akan sharing tentang materi pembelajaran melanjut. Pak Firman akan sharing ya materi pembelajaran. Ya. Pada video kali ini ya kita akan melanjutkan materi pada pertemuan berikutnya ya, yakni tentang statistika. Tapi yang akan kita bahas pada video kali ini adalah median data kelompok ya. Karena bahasanya adalah median, maka tujuan pembelajarannya adalah kita bisa setelah pembelajaran ini kalian bisa menentukan median data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dengan benar. Nah, harapannya setelah kalian bisa menentukan mediannya, maka kalian bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan median data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi dengan runtuh. Ya. Nah, sebelum kita mulai, Pak Firman mau menanyakan dulu ini. Kalian di SMP dulu sudah belajar tentang median ya. Apa itu median? Ya, betul. Median adalah nilai tengah data yang telah disusun, nilai tengah dari data yang telah disusun secara berurutan mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar, itu yang dinamakan dengan median ya. Kemudian kalau median seperti itu, berarti kalau Pak Firman punya soal seperti ini ya, dipunyai data berat badan 8 siswa dalam satuan kilo adalah sebagai berikut. Nah, perintahnya adalah tentukan mediannya. Ya, maka kita lihat dulu datanya ini, apakah sudah urut atau belum. Tadi median itu datanya harus diurutkan dulu. Belum ya? Nah, kalau belum maka datanya kita urutkan dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar, maka akan diperoleh ya. Median tadi adalah nilai tengah. Sekarang datanya kita bagi menjadi dua, maka tengah-tengahnya berada di mana? Ya betul, antara 48 dan 40. Antara 48 dan 50 di sini ya. Disinilah letak medianya. Nah, bagaimana caranya mencari? Ya, betul ya. Caranya mencari medianya adalah tinggal kita jumlahkan 48 ditambah dengan 50 kemudian dibagi dibagi 2. Ya, maka ketemunya adalah 49. Betul ya? Ini median yang sudah kalian pelajari di SMP. Nah, sekarang Pak Firman akan mengingatkan lagi materi sebelum median ini ya di data kelompok. Ya, kalau Pak Firman punya data kelompok seperti ini, Pak Firman mau tanya, ada di mana letak data ke-12? Ya, data ke-12 ada di mana? Data ke-12-nya ada di mana letak data ke-12-nya? Ya. Untuk mencari letak data ke-12, kita cari dulu frekuensi kumulatifnya. Nah, bagaimana caranya mencari frekuensi kumulatif? Yang pertama adalah kita tuliskan dulu frekuensi yang pertama ini. Frekuensinya 4, maka kita tuliskan 4 di sini. Kemudian frekuensi kumulatif berikutnya kita tambahkan frekuensi kumulatif yang pertama tadi ini 4. Kita jumlahkan dengan miring seperti ini. Ya, kita jumlahkan dengan 6. Ya, maka hasilnya adalah 10 betul. Kemudian berikutnya bagaimana? Caranya sama. Kemudian apa? 10 ditambah dengan 9, maka hasilnya adalah 19. Ya, ditambahkan miring lagi, maka akan ketemu datanya sebagai berikut. Ya. Nah, ini artinya apa? Frekuensi kumulatif 4 ini artinya di kelas pertama ini datanya itu ada data ke-1 sampai dengan data ke-4. Ya, di kelas kedua berarti apa? Setelah tadi data ke-4 berarti lanjut di sini data ke-5 sampai dengan data ke-10 dan seterusnya. Maka letak data ke-12 ada di kelas mana? Ya, betul, ada di kelas ketiga. Kelas ketiga itu di sini ya. Itu datanya berapa di sini? Datanya adalah data ke-11 sampai dengan data ke-19. Paham ya? Ya, Pak Firman tanya satu lagi, di mana letak data ke-34?
Ya, betul. Data ke-34 itu ada di kelas kelima ya. Kelas kelima itu ini. Berarti di sini data keberapa ini? Data ke-34 sampai dengan data ke-43. Paham ya? Ya, kalau sudah paham, mari kita belajar tentang bagaimana caranya menentukan median data kelompok. Ya, langkah-langkahnya untuk menentukan median data kelompok, yang pertama adalah menentukan frekuensi kumulatif seperti tadi ya. Kemudian langkah yang kedua, menentukan letak median. Caranya adalah dengan setengah kali N, di mana N itu adalah jumlah frekuensi. Ya, menentukan letaknya seperti tadi. Kemudian langkah yang ketiga, setelah kita ketemu letaknya, kemudian menentukan tepi bawahnya. Ya. Setelah tepi bawah, cari frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Yang kelima adalah menentukan frekuensi kelas median. Kemudian yang keenam menentukan panjang kelas, ini sudah dipelajari di sebelumnya. Dan yang ketujuh adalah menentukan median dengan rumusnya. Median sama dengan tepi bawah ditambah dengan setengah N. Sudah dicari tadi di kedua, kemudian dikurangi frekuensi kumulatif sebelum. Ya, ini dicari di keempat langkah tadi, di langkah yang keempat. Kemudian frekuensi mediannya adalah di langkah kelima, panjang kelasnya di langkah ke-6. Berarti median ini tinggal mengisikan yang sudah dicari di langkah-langkah sebelumnya. Ya, langsung kita praktekkan ya. Nah, median data kelompok nih. Pak Firman punya data adalah data umur karyawan industri rumah tangga di Desa Gedung Sari. Datanya sebagai berikut. Nah, perintahnya adalah tentukan median dari data ini. Ya. Untuk menentukan median, maka kita ikuti langkah-langkah yang sudah dijelaskan sebelum slide ini. Ya, langsung aja kita praktekkan. Kita tuliskan dulu datanya ya. Nah, datanya seperti ini. Ya. Langkah yang pertama kita adalah menentukan frekuensi kumulatif. Berarti kita tambahkan satu kolom di sebelah kanannya frekuensi. Nah, seperti tadi bagaimana? Yang pertama adalah kita menuliskan 4 ini, frekuensi yang pertama ini ya, seperti tadi. Frekuensi yang pertama tinggal kita tuliskan saja, pindah di sini. Jadinya di sini adalah 4. Kemudian yang kedua, kita jumlahkan miring ya. Jumlahkan miring ini 4 dengan 6, nanti di sini dijumlahkan juga, ini dijumlahkan. Maka akan ketemu 6 tambah 4 10. 9 tambah 10 19 dan seterusnya sampai bawah. Ya. Nah, kalau sudah ketemu frekuensi kumulatif ini, kita lanjutkan ke langkah berikutnya adalah menentukan letak median. Caranya adalah data ke setengah kali N, di mana N-nya itu yang terakhir di sini. Ini adalah jumlah dari frekuensi. Berarti setengah kali 50 ketemunya adalah 25. Nah, sekarang Pak Firman tanya lagi, tadi di persepsi sudah. Data ke 25 itu ada di kelas yang mana? Ya, data ke-25. Ya, betul. Di sini ya. Nah, ini kelasnya, letaknya median di sini. Kenapa di sini? Karena di kelas ini datanya itu data ke-20 sampai data ke-33. Ya. Nah, setelah ketemu kelasnya itu ada di kelas 49 sampai dengan 54, maka kita lanjutkan untuk mencari tepi bawah. Ya, caranya mencari tepi bawah bagaimana? Batas bawah ini 49 dikurangi dengan 0,5. Maka ketemunya betul 48,5. Lanjut, langkah berikutnya adalah menentukan frekuensi kumulatif. Berarti kita lihatnya di sini ya. Frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Kelas mediannya di sini. Berarti frekuensi kumulatifnya ada di 19 ini. Ini frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Ya, maka frekuensi kumulatifnya adalah 19. Ya, lanjut. Frekuensi kelas median, ya lihat saja di kelas median ini. Frekuensinya kita lihat yang ini, maka ketemunya adalah 14. Ya. Setelah itu kita cari panjang kelas. Panjang kelas adalah caranya ini yang berurutan batas bawahnya 37 kurangi 31 atau yang lainnya boleh. Yang penting kelasnya berurutan. Kalau batas bawah ya batas bawah semua, kalau batas atas ya batas atas semua. Ya, maka ketemunya panjang kelasnya adalah misalkan 67 kurangi 61 adalah 6. Ya.
Setelah kita menemukan ini, langsung langkah yang terakhir kita adalah mencari medianya dengan rumus yang sudah tinggal kita substitusikan saja, maka ketemunya seperti ini ya. Nah, sekarang kita hitung 25 kurangi 19 ya. Ini ada 6 ya. 6 kali 6 36 dibagi dengan 14, maka ketemunya adalah 2,57 ini. Ya, maka ketemunya medianya adalah 51,07. Jadi, kesimpulannya apa tadi? Kesimpulannya adalah nilai median dari data ini adalah 51,07. Ya, begitu caranya untuk menentukan nilai median. Ya, harapannya setelah kalian bisa menentukan nilai median ini, kalian bisa mengaplikasinya ke dalam kehidupan sehari-hari sehingga ilmu ini nantinya bermanfaat. Karena banyak sekali informasi yang disajikan dalam bentuk tabel seperti ini, ya. Nah, terima kasih ya kalian sudah menyimak untuk video pembelajaran bagaimana caranya menentukan median ya. Semoga video ini bermanfaat ya. Pak Firman tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan kalian ya untuk sering-sering cuci tangan supaya kebersihan kalian terjaga. Kemudian menggunakan masker kalau kalian terpaksa keluar rumah. Kemudian jaga jarak 1,5 sampai 2 meter ya. Jaga kesehatan, selalu semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.